Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah. Dulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kebaikan dunia wal akhirah, baik dunia baik akhirat, kesehatan, kebaikan meliputi kesehatan, rezeki, kelancaran, kemudahan, dan lain sebagainya. Keluarga sehat, anak sehat itu juga rezeki. Senang memandang anak, istri, keluarga itu juga rezeki untuk kebaikan. Dulur, kali ini kita explore di pantai. Kita lihat dari jauh, pantai nyantai, jadi santai-santai di pantai. Sedulur, ya secara umum atau orang banyak itu kalau melihat pemandangan itu sejuk mananya, baik di pantai, di gunung, di hamparan mungkin kebun, sejuk matanya, enak ya, jadi relaks saja tuh, jadi menenangkan pikiran, menenangkan hati ya, bagus. Mungkin setelah aktivitas harian, hari-hari bekerja, mungkin akhir pekan atau akhir bulan, ya menenangkan pikiran, yaitu dengan liburan rekreasi, mungkin di sekitar kita, wilayah kita, mungkin berupa jalan-jalan atau mungkin berupa liburan keluarga, mungkin dengan aktivitas di rumah, mungkin ya adakan liburan atau apa ya, ya memang seperti itu, supaya pikiran kita, otak kita, urat kita tidak tegang, tidak sepaneng, itu kita ya memang ya levelnya kita seperti itu. Tapi Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu beliau mengatakan bahwa sejuknya mataku ada dalam sholat. Jadi Kanjeng Nabi itu, Rasulullah itu, dia sejuknya matanya atau senangnya hatinya, tenteramnya hati kalau sholat. Kalau kita kan sebagian kita mungkin ya kita loh, saya itu kan seakan-akan beban. Lagi enak-enak tidur kok azan, Allah Akbar, Allah Akbar, waduh azan lagi, wah kok kayaknya barusan zuhur kok udah asar. Nah, ini karena terlalu asik, terlalu lalai dengan keadaan, jadi ya seakan-akan gimana ya, sholat itu wah kayak beban gitu, padahal enggak ya. Padahal yang Allah kehendaki itu bagaimana waktu-waktu kita diisi dengan ibadah, selalu dengan ibadah. Apa ya mampu, apa ya sanggup. Kalau kita berpikirnya seperti ini ya mungkin nggak sanggup. Tapi kalau berpikir secara nabi, secara nubuah itu ya enak saja. Mungkin habis sholat subuh balik, duduk atau kerja, ngapain? Ibadah apa? Nunggu sholat zuhur. Jadi posisi kita itu menunggu sholat zuhur itu dihitung ibadah. Walaupun kita di rumah makan atau aktivitas lainnya, tapi hati kita selalu menunggu sholat berikutnya, itu dihitung ibadah. Tapi jangan sampai begitu katanya kita nunggu, begitu azan malah wah kok azan. Nah ini orang tuh kita nunggu, begitu yang datang kan seneng. Kita menunggu ketemu orang atau pengen jumpa janjian dengan seorang, menunggu, begitu orang datang kan senang banget. Ya begitu hendaknya kita seperti itu. Kita katanya dalam hati kita menunggu sholat, begitu sholat datang senang, wah ini yang tunggu-tunggu. Setelah zuhur balik lagi ngapain? Menunggu sholat asar.
walaupun kita mungkin tidur atau mungkin gojek atau mungkin berceramah dengan keluarga atau lainnya, tapi hati kita, pikiran kita menunggu sholat, nah, maka itu dihitung ibadah. Apa ndak enak itu? Apalagi ditambah melakukan ibadah-ibadah lain. Jadi begini, enak sebenarnya, sangat-sangat enak ibadah itu. Enggak hati, intinya hati, pikiran kita, hati kita itu. Apalagi kita mungkin habis sholat karena mungkin tidak ada kegiatan tuh, capek, misalnya habis asar kan, mungkin tidak ada kegiatan lagi, mungkin ya aktivitas di rumah sudah selesai, sudah beres semua, habis asar kita nggak pulang, misalnya kita duduk di masjid, nah, mungkin baca Quran, zikir, tasbih, sholawat, itu berlipat-lipat itu, dihitung itikaf lagi, dihitung ibadah baca Quran lagi, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Sedangkan balik saja niatnya mungkin untuk hajat yang lainnya, makan dan sebagainya, itu dihitung ibadah kok. Kalau dia hatinya, pikirannya itu menunggu sholat. Yang namanya menunggu kan pingin segera. Nah, ini pentingnya sholat, sangat penting sholat. Pernah itu, ini pernah sahabat ya cerita, ada dua orang dari berbeda suku. Nah, kalau dia suku lah, kalau di itu kabilah tuh ada suku, dua suku, dia datang kepada Kanjeng Nabi dan masuk Islam dua-duanya bareng ya. Dua orang masuk Islam bareng. Nah, ini di hadapan Rasulullah itu dia bersyahadat. Salah satu dari mereka itu semangat banget dalam Islam ini, sehingga dia ingin berjihad, ingin menegakkan Islam, ingin menegakkan agama, sehingga siap perjuangan peperangan itu dia ikut selalu tampil. Yang satunya biasa saja. Jadi saking semangatnya, saking sangat gairahnya luar biasa. Ketika dia berperang, setahun kemudian dia syahid, mati syahid ya, ketika dalam perang. Ketika itu sahabat Sayyidina Tolhah itu radhiyallahu anhu itu mimpi ketemu dua orang ini. Artinya yang pertama itu mati syahid, yang sahabat yang kedua yang masuk Islam bareng itu setahun berikutnya meninggal, meninggal biasa. Dan setelah itu Sayyidina Tolhah bermimpi, dia melihat dua orang itu berdiri di depan pintu, di depan pintu surga. Depan pintu surga, kedua orang itu berdiri. Sayyidina Tolhah itu melihat kedua orang itu ternyata ini orang yang mati setahun itu, yang mati terakhir, yang enggak mati saat ini, masuk surga lebih dulu. Nah, itu dimasukkan dipersilakan masuk surga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Padahal kan mati syahid ini luar biasa, berarti sangat tinggi. Tapi ternyata orang yang nggak mati syahid, yang biasa aja ini dimasukkan surga lebih dulu daripada mati syahid. Setelah itu baru yang mati syahid boleh masuk surga. Jadi saya ingat Tolhah ini heran, kok begitu loh. Harusnya kan syahid mati syahid ini kan masukkan dulu dalam surga, artinya dia kan derajatnya tinggi. Jadi karena heran, kemudian besoknya tuh beberapa waktu itu dia jumpai Kanjeng Nabi, menceritakan mimpinya itu. Lantas Kanjeng Nabi menyampaikan, dia tanya, bukankah si orang yang mati yang terakhir, yang mati terakhir itu, bukankah dia lebih banyak sholatnya setahun
dibanding Said. Iya, kata sahabat, kata Tolha sama kawan-kawannya ini kan. Lanjut lagi, bukankah dia puasa Ramadan lebih banyak daripada yang Said? Ya iya. Bukankah sujudnya lebih banyak daripada Said? Iya. Yang utama intinya, bukankah sholatnya lebih banyak daripada Said? Iya. Maka dia sampaikan bahwa perbedaan antara kedua orang itu seperti langit dan bumi. Jadi bahwa Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa sholat itu sangat penting, meninggikan derajat kita. Setahun jaraknya si Syahid dengan yang biasa, yang temannya itu setahun jaraknya meninggal, setahun ya. Kalau 1 bulan itu 30 hari, nah, ya, atau sholat ya sebulan 30 hari, setahun udah berapa? Udah 360 hari. Kalau satu hari dia sholat 5 waktu, udah berapa? 17 rakaat. Tambah sholat witir, ditambah sholat nafil, ditambah sholat sunnah lainnya, sholat rawatib dan lain sebagainya. Udah berapa rakaat yang dia sampaikan? Udah lebih dari 7.000 rakaat. Itu hitung aja nih. Udah lebih dari 7.000-an rakaat setahun itu. Nah, kan banyak sekali. Jadi maka dari itu betul, jadi memang ya kan yang membenarkan mimpinya itu, bahwa orang yang mati kemudian itu didahulukan masuk surga. Kenapa? Karena keunggulan sholatnya, atau lebih banyak sholatnya daripada yang mati syahid. Inilah pentingnya sholat. Jadi sholat itu sangat-sangat penting. Jadi kisah seperti itu banyak ketika zaman dulu, zaman sahabat itu banyak yang terjadi. Dalam Sunan Abu Daud juga ada ceritakan seperti itu, cuma jaraknya 8 hari, tapi tetap yang mati terakhir itu karena banyak sholatnya lebih dahulu masuk surga. Dan memang kita nggak paham, kurang memahami betapa besar nilai sholat. Kita tahu ya, kita sampaikan tadi bahwa sejuknya mataku ada dalam sholat, kata Nabi. Sejuknya mata kan seneng, hati itu adem, seneng, enak ini dalam sholat. Kalau kita kan dapat uang banyak, rezeki lancar, wah adem hati kita, nggak ada utang, nggak ada tunggak apa, seorang angsuran, lepas apa, udah beres semua, tenang hati kita. Kalau Kanjeng Nabi itu sholat. Nah, semoga kita juga seperti itu. Kita mau itu bahwa dengan sholat kita hati tenang, hati tentrem. Bukan pas dapat hadiah durian runtuh, dapat uang sekian ratus juta, atau mungkin dapat gajian dari YouTube, wah seneng. Nah, ya itu boleh saja seneng deh itu. Cuma bagaimana kita lebih senang dengan amalan-amalan, bukan dengan harta, bukan dengan hal-hal kebendaan. Ini yang mau kita rubah, ini yang mau kita bawa ke sana. Bagaimana pikiran kita, hati kita senang dengan ibadah, dengan amalan. Berat, ya memang berat. Karena apa? Karena kita sudah sekian tahun, sejak kita kecil sampai saat ini, yang bahan buat kita senang itu ya kebendaan, harta. Untuk merubahnya ya memang ya berat, tapi kita harus belajar, kita lakukan. Supaya hati kita, pikiran kita tentrem apabila telah melaksanakan beramal soleh. Apabila kita habis sholat senang, wah sholat, alhamdulillah sholat. Habis sedekah, infak senang, ini yang sangat bagus. Jangan pas cuma dapat rezeki senang, pas amal agak loyo-loyo, ini gak bisa, jangan ya.
Jadi memang kita belum ya, belum sampai ke sana, tapi kita belajar bagaimana supaya hati kita cenderung atau condong kepada amal sebagaimana tuntunan Kanjeng Nabi, supaya senang dengan amal. Para sahabat itu semuanya, hampir semua, dikatakan seluruhnya, umumnya mereka itu mengikuti langkah-langkah Nabi. Apa yang disampaikan maka mereka sami'na wa ta'na, kami dengan kami taat, dengar dan taat. Sehingga mereka sahabat itu ya jaminannya kebahagiaan, kemenangan, surga. Karena ya yang membimbing Nabi. Kalau kita sekarang kan beda, semakin jauh zaman semakin jauh dari Nabi, maka agama itu kualitasnya akan berkurang terus sampai hari kiamat. Semakin berkurang. Walaupun mungkin kuantitas atau jumlahnya banyak, tapi kualitasnya semakin menurun terus gitu. Maka bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai umat akhir zaman ini, ya setidaknya kita mengingat itu, memahami itu. Kita ada kecenderungan, ada keinginan untuk mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Nggak bisa seluruhnya, semampu kita belajar menjalankan apa-apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi. Yang terutama sholat. Jangan sampai kita nggak sholat. Seberapapun repotnya, apapun kondisi kita usahakan jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu itu. Kalau sudah terlanjur kita tidak sholat, sudah terlanjur, ya kita kodok, kita laksanakan sholat itu, kita bayar, kita kodok. Selagi kita masih diberi nafas, masih diberi umur kita, kesehatan, kita laksanakan sholat. Nanti kalau sudah kita dicabut umur kita, nyawa kita, nah kita nggak bisa lagi. Mumpung masih, segera, kata Ibnu, segeralah bertobat. Demikian sedulur, semoga jalan-jalan kita melihat pandai ada manfaatnya, supaya kita dapat hidayah. Semoga kita dapat hidayah dari Allah SWT, sehingga kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.